Nah, air laut sudah mulai surut nih. Waktu yang tepat untuk berburu tiram. Aku, Adrian, dan Akram sedang berkunjung ke tempat sahabat kami namanya Syarul. Ia tinggal di pesisir Butue, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sebagian besar warga di sini adalah pencari tiram, seperti keluarga Syarul ini. Biasanya tiram hidup berkelompok menempel di batu karang dan akar bakau. Untuk berburu tiram, ada beberapa perlengkapan yang harus disiapkan. Selain alas kaki, kita harus memakai sarung tangan. Sebab cangkang tiram ini sangat tajam. Bisa-bisa tangan kita terluka kalau tidak hati-hati. Jika tiramnya sudah keras, biasanya menggunakan alat bantu berupa pisau atau besi untuk mencongkelnya. Wah, baru sebentar saja ibunya Syarul sudah dapat banyak. Kita nggak boleh kalah nih kawan. Oh iya, karena Adrian tidak bisa berenang, makanya ia kami suruh untuk menunggu di sampan saja. Tiram di sini tidak habis-habis teman, karena masyarakat menjaga alam pesisir ini tetap lestari dan tidak membuang sampah sembarangan. Teman, selain tajam, cangkang tiram juga keras dan sulit dibuka. Makanya, untuk mengambil dagingnya, tiram harus dibakar terlebih dahulu. Keluarganya Syarul punya resep jitu nih untuk membuat tiram terasa lezat. Uniknya, kelezatan tiram bukan dari bumbu, tapi dari bahan untuk membakarnya. Aku dan kakaknya Syarul membakar tiram dengan bahan bakar daun kelapa kering. Kemudian tiram disusun di atas panggangan dari batang kelapa yang masih basah. Dengan bahan bakar itu, dipercaya akan menimbulkan rasa gurih pada tiram. Nah, beda lagi dengan yang dibakar Akram. Tiram disusun di atas panggangan besi. Kemudian dibakar dengan bahan bakar dari daun pisang kering. Dengan cara ini, dipercaya bisa menimbulkan rasa pedas pada daging tiram. Pantas saja, tiram olahan keluarganya Syarul laris manis. Ternyata ini rahasianya. Jika sudah matang, tiram sedikit dipukul-pukul pada tepinya. Jika cangkangnya sudah terbuka, baru ambil isinya dengan tangan. Udah banyak gak deh? Belum banyak. Habis itu. Habis itu. Ini masih ada ini. Iya. Sambil nunggu Adrian tumbuk cangkangnya, lebih baik aku berenang dulu. Teman, ini adalah aliran Sungai Ule, tempat favoritku kalau mandi. Airnya sangat segar karena alirannya berasal dari perbukitan yang ada di Kabupaten Baru. Yang tak kalah indah, sungai ini tersusun dari tebing batu yang tersusun alami di pinggiran sungai. Tak heran kalau tempat ini juga dijuluki sebagai Celebes Canyon. Oh iya teman, cangkang tiram ini tersusun dari zat kapur. Untuk membersihkan gigi, cangkangnya harus ditumbuk dulu sampai halus, sampai bentuknya menjadi seperti serbuk. Ayo, kita bersihkan gigi kita. Teman, selain memanfaatkan limbah, membersihkan gigi dengan cangkang tiram ini juga ramah lingkungan, karena tidak mengandung zat kimia seperti dalam pasta gigi. Jadi jangan khawatir, sungainya tidak akan tercemar. Kata Bu Guru, cangkang tiram mempunyai zat kalsium yang cukup tinggi, yang baik untuk menguatkan gigi. Selain itu, gigi akan terlihat bersih dan kesat, senyum pun tambah manis. Teman, namaku Syafri, si bolang dari Tanah Baru, Sulawesi Selatan. Selain dianugerahi alam yang asri, tradisi di sini juga masih terjaga. Salah satunya adalah kesenian Mapa Dendang ini. Kesenian yang dilaksanakan sebagai bentuk sukacita dan kesyukuran kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang melimpah. Kesenian ini dilakukan dengan memukulkan alu ke badan lesung secara berirama.
para pemain akan menggunakan baju bodo, baju tradisional khas Sulawesi. Di beberapa daerah lain, kesenian ini ada juga yang menambahkan alat musik. Namun di sini, setiap kesenian Mapa Dendang hanya menggunakan musik lesung saja. Bedanya, Mapa Dendang di desaku dilengkapi atraksi mapencak atau pencak silat dari pemuda desa. Mereka melakukan gerakan pencak silat sesuai dengan irama musik lesung yang kami mainkan ini. Dalam budaya ini, strata antara pemilik sawah maupun buruhnya adalah sama. Petani yang mempunyai sawah luas atau hanya sepetak pun dianggap tidak ada bedanya. Yang penting adalah kebersamaan dan mensyukuri nikmat Sang Pencipta atas panen yang melimpah. Teman, pohon pisang terkenal susah untuk dipanjat. Tingginya sih nggak seberapa, tapi kandungan air pada batangnya membuat batangnya licin. Aku punya cara jitu nih, supaya tidak licin waktu memanjatnya. Aku akan membuat tali dari batang daun yang kering sebagai alat bantu memanjat. Ikatkan kedua sisi batang hingga menjadi lingkaran. Kemudian kaitkan di kaki dengan membentuk pola angka 8. Dengan cara seperti ini, aku bisa menahan beban badan lebih lama di atas dan bisa memotong daun lebih banyak. Nono lah, megan di daun này, ganti nono mày. Nono, ganti lah megan di daun này. Mày ganti no. Ayo, kita ke rumah nenek. Kita minta bantuan beliau membuatkan lisu. Sebelum rantang dari aluminium ada, nenek moyang kami sudah lebih dulu mengenal rantang. Namun bedanya, rantang di sini terbuat dari daun pisang. Masyarakat kami mengenalnya dengan istilah lisu. Satu lembar daun pisang akan digunakan untuk membuat satu buah lisu. Segi 6 pada lisu didapat dengan membuat 6 ruas pada batang daun pisang dengan jarak kira-kira 25 cm. Kemudian sobek daun tepat di sisi ruas yang sudah dibuat. Yang terakhir dan paling menentukan adalah cara kita menganyamnya. Lipatan daun harus rapi dan kuat. Nek, makasih nek membalikan may bukangnya di nek. Itu kok nak kila lengge. Iya, iya. Nah, ingat Kata ni bi. Aduh, makasih ke. Teman, badan Adrian tiba-tiba gatal nih. Sepertinya dia kena ulat bulu waktu mengambil daun pisang tadi. Harus kita obati dulu nih. Aku masih ingat, nenekku pernah mengobati gatalku dengan daun ading, atau di daerah lain lebih dikenal dengan pohon kosambi.